Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita sekalian diberkati dan hari ini kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, kita kembali berjumpa dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan kita. Hari ini kita diundang untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Yahudi tentu kita tahu bahwa tradisi Yahudi ada tradisi yang bersifat patristik, ya, di mana perempuan dan anak-anak itu menjadi second class sebenarnya, ya. Kita lihat saja bahwa bagaimana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu dikatakan tidak terhitung perempuan dan anak-anak, ya. Di sini pun ada mengapa para murid menolak anak-anaknya? Karena ya para murid melihat bahwa ya anak-anak tidak masuk dalam golongan itu. Sesungguhnya apa yang mau kita pelajari dalam bacaan hari ini? Bahwa melalui kisah ini Yesus mau mengajarkan kita bahwa setiap orang itu penting. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Setiap orang itu mempunyai martabat dan derajat yang sama. Jangan sampai kita membanding-bandingkan dalam mengatakan bahwa perempuan second class, anak-anak second class, atau ada satu tingkatan-tingkatan tertentu. Tidak boleh. Dalam budaya agama itu harus dipahami bahwa agama mengajarkan kita bahwa satu sama lain mempunyai posisi martabat dan harkat dan martabat yang sama, yang setara, ya. Bagaimana perempuan tanpa laki-laki, laki-laki tanpa perempuan? Bagaimana kalau kehidupan kita tanpa anak? Siapa yang akan melanjutkan kehidupan generasi berikut? Ya, ini penting. Yesus mengajarkan kita bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Yesus mengajarkan kita bahwa kita adalah saluran berkat bagi orang lain. Bahwa orang tua, orang-orang membawa anak-anaknya kepada Yesus itu untuk mempunyai satu tujuan hari ini, supaya Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Menarik. Menarik dari poin ini bahwa kita semua itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kehidupan kita itu hadir bagi orang lain. Ya. Doa itu adalah satu relasi antara diri kita dengan Allah. Seorang yang selalu berdoa berarti ia mempunyai satu relasi dengan Allah. Yesus hari ini mengingatkan kita, ya, bahwa kita adalah saluran rahmat, saluran berkat Allah bagi orang lain. Yang kedua, kita dipanggil untuk berrelasi dengan Allah dan sesama melalui doa. Kita tidak boleh hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi kita berdoa bagi orang lain. Itulah hal yang paling utama. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan, jangan menghalang-halangi mereka. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, ya, anak-anak selalu digambarkan bagaikan seorang malaikat. Ya, malaikat kecil. Ya. Makanya ketika kalau ada acara-acara apapun, baik di gereja maupun acara apapun,
yang selalu menjadi malaikat itu anak-anak. Jarang orang tua, bahkan tidak ada orang tua menjadi malaikat. Mengapa kita menemukan? Mengapa malaikat? Ya, anak-anak itu menjadi menarik karena dalam diri mereka kita menemukan cinta sejati. Nah, gambaran di mana anak-anak itu sangat tulus. Ketulusan mereka itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Anak-anak itu jujur. Nah, anak-anak itu sangat mengandalkan orang tua mereka, sangat mengandalkan bapak mereka. Sifat ini harus menjadi sifat hidup iman, bahwa dalam posisi apapun kita harus mengandalkan Bapa kita, mengandalkan Allah kita. Ya. Inilah sifat-sifat yang sangat penting bagi kita untuk kita belajar dari kehidupan seorang anak. Saudara-saudari, semoga hari ini, firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita untuk selalu menjadikan hidup kita sebagai kasih Allah yang hadir dalam hidup sesama dan menjadikan hidup kita sebagai saluran berkat dan rahmat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.